Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya disiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya disiap gerak. Bersalam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sebelum mengikuti pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Alifka, kenapa Alifka tidak hadir? Mari kita doakan teman-teman kita agar dia bisa sehat dan bisa kembali belajar bersama-sama kita kembali di sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Ini gambar apa ini? Gambar seorang anak yang bermain layang. Nah, kalau ibu bertanya, bisakah kalian mengukur tinggi layang-layangnya? Bisa? Tidak bisa? Nah, jadi nanti setelah mempelajari materi ini, ibu yakin kalian sudah bisa mengukur tinggi layang-layang. Nah, apabila ini panjang talinya diketahui dan jaraknya ini anak ke bawahnya ini layang-layang juga diketahui, jadi kita bisa mengukur tingginya. Nah, sekarang ada yang masih ingat rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Kalau rumus luas segitiga? Seperdua dikali atas kali tinggi. Ada yang masih ingat tentang materi kuadrat dan akar kuadrat? Masih ingat? Masih. Nah, kalau ibu bertanya, 6 kuadrat hasilnya berapa? 36. Kalau akar 100? Berapa? 10. Nah, bagus ya, anakku sekalian masih mengingat materi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Nah, melalui model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah, ibu harapkan kalian dapat memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan atau yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Teori ini sudah lama diketahui oleh orang-orang Yunani sebelum ada Pythagoras. Nah, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Bunyi dalil teorema Pythagoras. Nah, dia menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi, benarkah teorema tersebut? Bagaimana cara membuktikannya? Nah, coba perhatikan di atas. Bagaimana membuktikan teorema Pythagoras dengan media seperti gambar ini? Apa hubungan ketiga persegi ini dengan segitiga? Nah, coba, ibu juga sudah membawa media. Ini salah satu media untuk membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Nah, tapi ibu tidak akan menjelaskan media ini karena ibu ingin kalian yang membuktikannya sendiri melalui nanti tugas yang ada di LKPD-nya. Jadi nanti ibu menjelaskan ini setelah kalian mengerjakan LKPD-nya. Sebentar pada LKPD juga terdapat masalah seperti ini. Ibu harap sebentar di LKPD-nya anak-anakku dapat menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang coba duduk dengan teman kelompoknya masing-masing yang telah ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini ada LKPD-nya. LKPD-nya diselesaikan per kelompok. Nah, ini juga ada bahan ajar, jadi materinya ada di dalam bahan ajar ini.
Oh ya, kenapa? Bu, mau kasih besar di gambar, boleh satu-satuan itu saya ambil 3 kotak ke samping dan ke bawah. Nah, boleh. Yang jelas ke atasnya sama dan ke sampingnya sama. Jangan ada yang ke bawahnya, ke atasnya 2, baru ke samping 3. Tidak persegi namanya itu. Yang penting dia persegi, berapapun kota yang dipakai, yang penting dia persegi. Sampai di mana progresnya? Ini dibalik sampai di sana. Sampai di mana progresnya? Nah, cepat-cepat ya. Untuk pengerjaan LKPD kan hanya 30 menit. Sekarang bersisa 10 menit lagi. Bagaimana? Semua kelompok sudah selesai? Semua hasil kerja kelompoknya dipajang di atas. Kerja kelompoknya semua sudah dipasang ya di atas. Nah, sekarang kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Berlian Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kegiatan 1, luas masing-masing persegi. Persegi A 9 satuan, persegi B 16 satuan, persegi C 25 satuan. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil? Ya, sama. Luas persegi C sama dengan luas persegi A tambah luas persegi B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Setelah menyelesaikan kegiatan 1, kami telah menemukan bahwa terbukti kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat 2 sisi yang lain, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang beri aplaus untuk perwakilan dari kelompok. Sekarang Ibu beri kesempatan pada kelompok lain. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi? Halo Bu, Ya, silakan. gambar kelompok 1 lebih besar dibandingkan kelompokku Ibu. Nah, sama-sama Sama-sama ukurannya. sama-sama perannya. Nah, coba kelompok 1 jelaskan kenapa gambarnya kelompok 1 bisa lebih besar dibandingkan gambar kelompok 2. Kata kelompok 3 besar juga gambarnya, Kak? Kecil. Oh, kecil juga. Sama kelompok 2. Berarti yang beda adalah kelompok 1. Kelompok 1 dijelaskan kenapa bisa beda. Karena setiap satuan kami mengambil 3 kotak dari sampingku dan 3 kotak dari bawah. Oh, bisa juga begitu, Bu. Nah, bisa ya. Yang penting tetap berbentuk persegi. Jadi berapapun kotak yang mau diambil, kalau mau masih mau lagi diperbesar gambarnya ini, bisa ambil 5 kotak ke samping, 5 kotak ke bawah sebagai satu satuan. Nah, sekarang beri aplaus kembali untuk perwakilan kelompok. Nah, tadi di awal pembelajaran, Ibu janji menggunakan media ini setelah kalian menemukan sendiri. Jadi, fungsinya media pembelajaran ini sama dengan yang kalian tadi temukan. Kita mau membuktikan apakah luas persegi yang besar ini sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil ini. Nah, jadi kalau Ibu pindahkan ini seperti ini, ya, kalau semua kotak-kotak di sini satuan luas dari persegi ini dipindahkan ke sini, ditambah dengan persegi yang kecil ini dipindahkan ke sini, nah, luasnya sama dengan persegi yang besar. Maka terbukti teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi setelah Ibu mengamati tadi selama proses diskusinya, kelompok yang paling banyak beraktivitas dan mendapatkan
Bagus ya, kalian sudah menyimpulkan materi